Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azza wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usuli al-Aqidah lil 'Ammah, Talqin pokok-pokok akidah untuk umum, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala. Dan buku ini dari kandungan umumnya sudah kita terangkan ya. Ya, nama lain dari Al-Usul Ats-Tsalatsah. Hanya beliau karang dengan versi yang lain dari pembahasan 3 pondasi agama dalam agama. Ya. Dan kita sekarang telah masuk di rukun Islam atau di rukun iman yang ketiga ya. Sudah kita bahas di rukun iman yang kedua, itu iman kepada para malaikat. Baik. Sekarang kita masuk di rukun iman yang ketiga, itu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, Syekh terangkan di situ ya, walaupun ringkas. Dikatakan antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya. Kutub itu dari kata kitab. Dari kata kitab. Dan jamak ya dari kata kitabun. Jadi kalau jamaknya kutubun. Jadi di sini maksudnya banyak kitab yang kita harus imani. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat untuk mereka, pedoman kehidupannya kan, di kehidupan dunia ini ya, yang dengannya dia akan bisa bedakan mana jalan keselamatan, mana jalan yang menyimpang, yang mengantar kepada kesesatan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada apa? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi kutub itu kan jamak dari kata kitabun. Dari kata kitabun. Dan kitab itu sendiri dia bermakna sesuatu yang mengumpul. Ya. Yang mengumpul dari banyak perkara-perkara di dalamnya. Ya, sama dengan kalau dikatakan juru tulis, itu kan dia dikatakan katib. Ya. Mungkin kalau di kantor itu namanya sekretaris. Itu kan dia kumpulkan semua apa? Sumber-sumber yang ada ditulis, gitu kan? Itu secara bahasa ya. Nah, yang dikatakan apa? Kitab. Sesuatu yang mengumpulkan banyak perkara dikumpul menjadi satu dalam kitab tersebut. Nanti sudah diterangkan ya, yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab Allah ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam atau kepada para rasulnya ya, kepada para rasulnya. Baik. Dan iman kepada kitab-kitab Allah itu ada beberapa kandungan juga, sama dengan iman kepada para malaikat. Kalau kemarin kan kita sudah bagi ya, iman kepada para malaikat ada berapa kandungannya? Ada 4. Yang pertama apa? Mengimani wujudnya malaikat. Ya. Ringkasnya kan. Yang kedua, mengimani akan nama-nama malaikat yang diketahui. Kita imani secara rinci. Yang tidak diketahui, kalau kita imani secara apa? Global.
Jelas mereka punya nama-nama juga, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga sudah diterangkan dari iman kepada para malaikat, yaitu apa? Mengimani akan sifat-sifat mereka. Terbagi dua kan? Ada sifat ma'nawi, ada sifat hissi. Ya. Kemudian yang keempat dari iman kepada para malaikat, yaitu mengimani akan tugas-tugas mereka. Ya, yang ditahu maka diimani secara rinci. Yang tidak ditahu maka kita imani secara apa? Global. Yang mereka ini punya tugas-tugas. Ya, bukan makhluk Allah yang hanya hidup. Ya, tidak ada tugas begitu ya. Tiap-tiap malaikat ada tugas. Hanya kadang ada yang ditahu dan ada yang tidak diketahui oleh kita ya, oleh kita. Tapi yang ditahu itu kita imani secara rinci. Itu banyak ya. Itu sudah terangkan kemarin. Nah, adapun yang tidak kita ketahui tugas-tugas mereka, maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui semuanya. Ya. Baik, kemudian di kandungan iman kepada kitab-kitab Allah itu ada 4 perkara juga ya. Walaupun sebagian ulama ada yang menambah sampai 7, sampai ada yang mengatakan bisa lebih daripada itu. Ya. Tapi kalau kita seragamkan, kita fokuskan pada 4 perkara saja agar bisa gampang diingat. Baik. Yang pertama dari uraian para ulama, di sini saya masih ambil dari syarah Syekh bin Utsaimin ya, di buku Al-Ushul Tsalatsah. Baik. Dari iman kepada kitab, yang pertama kan kita imani bahwasanya kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala secara hak. Ya, secara benar. Jadi seluruhnya diturunkan dari sisi Allah. Seluruh kitab, apakah itu Al-Quran, Taurat, Injil gitu kan, Zabur, itu semua diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan ada ayat-ayat dalam Al-Quran dikatakan tanzilul kitab misalnya kan, penurunan Alkitab. Jadi dikatakan diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama ya, kita imani dari perkara ini. Jadi yang sudah kita bahas juga kemarin, di iman kepada para malaikat yang membawa wahyu itu kan malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nah, ini yang malaikat Jibril ini yang membawa dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah asal dari kitab-kitab Allah itu. Ya. Seperti Al-Qur'an kan, awalnya kan dari wahyu Allah. Ini belum tertulis. Ya, dihafal oleh Nabi, oleh para sahabat ketika itu. Nanti di masa pemerintahan Umar, itu Umar sudah mulai ada ide untuk membukukan apa? Al-Quran. Nah, disempurnakan di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga jadilah Al-Quran yang kita lihat pada hari ini ya, dari jasa para sahabat. Nah, dan kitab-kitab terdahulu juga itu ada terbukukan begitu ya. Nah, di umatnya masing-masing. Jadi kita imani secara itu ya. Maksudnya kitab-kitab ini diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membawanya adalah malaikat Jibril. Nazala bihi Ruhul Amin. Ya, turun yang menurunkan kitab-kitab ini adalah apa? Ruh Al-Amin. Itulah malaikat Jibril, nama lainnya ya. Baik. Kemudian yang kedua dari iman kepada kitab-kitab Allah, itu kita imani bahwasanya kitab-kitab Allah itu punya nama-nama. Maka yang ditahu nama-namanya itu kita imani secara rinci. Ya, sama kemarin kan dengan malaikat ya. Yang ditahu nama-namanya kita imani secara apa? Rinci. Ya. Dan yang ditahu itu tidak terlalu banyak ya untuk kitab-kitab Allah ini.
Seperti kitab suci kita kan, Al-Quran, ya, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Injil, itu yang ditahu namanya kan, diturunkan kepada Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam, atau alaihimassalam. Kemudian yang ditahu juga namanya kitab Taurat, ya, itu diturunkan kepada Musa bin Imran, ya, Nabi Musa, ya. Kemudian yang keempat yang ditahu juga namanya adalah kitab Zabur, ya, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud, ya, alaihissalam. Dan yang kelima ada yang namanya suhuf, ya. Suhuf ini dia bentuknya lembaran-lembaran, ya. Jadi dia tidak terlalu banyak seperti kitab. Kalau kitab itu kan terkumpul banyak. Dan kalau suhuf dia itu lebih sedikit, ya. Dan itu ada diterangkan di surah Al-A'la, ya, di akhir surah Al-A'la. Yang punya suhuf ini kan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Masuk di situ, ya. Ada silang pendapat, ya, di kalangan ulama apakah ini dari bagian Taurat atau bukan. Yang jelas Nabi Musa juga diberi apa? Lembaran-lembaran. Inna hadza fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, itu kan? Semuanya ini ada pada suhuf yang pertama, itu suhuf Ibrahim dan suhuf apa? Musa. Ya, dia lembaran-lembaran bentuknya. Dari wahyu Allah juga tertulis, nah, yang diberikan pada Nabi Ibrahim dan juga ada pada Nabi Musa alaihissalam. Baik. Akhirnya dari apa? Nama-nama yang ditahu, ya. Adapun Al-Quran kan jelas sekali, ya. Kita telah banyak ayat-ayat mengetahui perkara itu. Saya bawakan di sini di antara contoh ayat yang menjelaskan tentang kitab Al-Quran, ya, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu ada ayat di surah Al-Insan, ya, yang sering kita baca di hari Jumat. Ya, di ayat-ayat sebelum terakhir dikatakan situ, Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana tanzila, ya. Dan nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, begitu, ya, lafaz ayatnya. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kepada Muhammad Al-Quran itu. Di Al-Quran memang jelas diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab apa tadi? Kalau kitab Zabur, ya, itu diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Dauda Zabura. Yang kami telah memberi Nabi Daud itu kitab apa? Zabur. Jadi jelas namanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun Taurat itu diterangkan juga dalam ayat Al-Quran Al-Karim, ya. Di sini ada ayat di surah Al-Maidah, ya, ayat 44. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Taurat itu, padanya ada petunjuk dan cahaya. Nah, hanya ini tidak diterangkan di sini nama Nabi Musa, ya. Ya. Tapi diterangkan di situ nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Ya. Baik. Tapi dia diterangkan di dalam hadis, ya, ada hadis yang jelas dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang kitab Taurat ini. Langsung tegas di situ diterangkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di kisah syafaat itu, ya, syafaatul uzma, syafaat yang besar pada hari kiamat nanti. Jadi manusia itu kan datang pada Nabi Adam, ya, minta syafaat, ya, tapi tidak bisa. Nabi Adam arahkan pada Nabi Nuh,
Ya, juga tidak bisa Nabi Nuh. Terus sampai Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Nabi Ibrahim suruh mereka pada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kata Nabi Ibrahim di situ, kata beliau, walakin atau Musa abadan atahu Allahu Taurah wa kallamahu taklima. Kata Nabi Ibrahim, datangilah Musa. Ya, dia adalah hamba Allah yang Allah beri dia kitab Taurat. Nah, kitab Taurat, dan Allah ajak bicara dia langsung. Ya, secara langsung ya. Nabi Musa alaihissalam ini. Baik. Jadi ini diterangkan di hadis ya. Lebih jelas di hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu penyebutan kitab Taurat. Adapun Injil itu diterangkan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an ya. Ya, ada di surah Al-Hadid. Mungkin sudah dihafal juga sebagian. Dikatakan kan wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil, gitu kan? Dan kami ikutkan dia dengan Nabi Isa bin Maryam dan kami berikan dia apa? Injil. Dan juga ada beberapa ayat yang lain. Ya, nanti dicari dia di akhir-akhir, di hampir terakhir ya di surah Al-Hadid. Saya tidak ingat ayat keberapa. Baik. Nah, jadi dari sebagian nama-nama kitab yang diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ada 5 ya yang ditahu namanya. Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, dan Suhuf Ibrahim atau Suhuf Musa. Baik. Ini dari kandungan yang kedua dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari iman kepada kitab-kitab Allah, kata para ulama, yaitu beramal atau faniyat yang keempat ya. Yang ketiga membenarkan apa yang sahih dari kabar-kabarnya. Nah, dari kabar Al-Quran atau kabar-kabar kitab-kitab terdahulu. Tapi ada syaratnya di situ ya untuk kitab terdahulu, sepanjang dia belum diganti atau dirubah. Ya, karena dimaklumi ya kitab Injil, Taurat itu kan sudah dirubah ya oleh para pendeta dan para rahib mereka. Nah, itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Mereka itu mentahrif, merubah ya kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Ini dosa yang sangat besar ya, dilakukan oleh para rahib dan para pendeta. Nah, jadi anggaplah kalau misalnya ada kitab Injil atau Taurat begitu ya, yang asli, ada kabar di situ yang dikabarkan, maka itu kita benarkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kan sekarang ini hampir sudah tidak didapatkan lagi ya hal tersebut. Karena Allah sendiri sudah kabarkan dalam Al-Quran ya, para pendeta dan rahib itu telah merubah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang ketiga ya, kita benarkan apa yang sahih dari kabar-kabarnya. Nah, dari kabar-kabarnya. Ya, baik itu pada Al-Quran atau kitab-kitab terdahulu sepanjang dia belum dirubah. Baik. Dan seluruhnya itu yang diturunkan itu kan dari kejujuran, hal yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di surah Al-Maidah ayat ke-48 ini dalilnya. Nah, surah Al-Maidah ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab." Nah, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab dengan kebenaran, membenarkan ya, sebagai pembenar dari apa yang telah berlalu dari kitab-kitab ya. Nah,
Jadi itu aja dari yang kita yakini di kandungan yang ketiga ya. Baik. Kemudian yang keempat dari kandungan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita beramal dengan hukum sepanjang dia belum terhapus ya di kitab-kitab tersebut, ridho dan menerimanya begitu ya. Nah, ini saya baca dari bahasa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, jadi seorang beramal dengan hukum-hukumnya. Tapi kan di sini sebagian ulama itu ada yang mengkhususkannya masalah beramal itu hanya kembali kepada Al-Quran saja. Ya. Hukum-hukum kitab terdahulu kan itu sudah dihapus sebagiannya. Jadi sebagian ulama ada yang memberikan syarat sepanjang dia belum dihapus hukum-hukumnya ya di kitab-kitab terdahulu itu. Karena Al-Quran itu kan dia yang menjadi hakim ya, yang menjadi penentu ya di situ. Nah, ayat yang sudah kita bacakan tadi juga ada di surah Al-Maidah ayat 48 ya. Dikatakan di situ wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ya, ada bahasa di situ. Wa muhaiminan alaihi. Muhaimin ini kata para ulama dia sebagai hakim. Jadi Al-Quran ini sebagai hakim. Dia yang memastikan di situ. Ini hukum dipakai tidak? Gitu kan maksudnya. Jadi ada sebagian hukum di kitab-kitab terdahulu itu diamalkan juga di Islam ya. Nah, seperti haji itu ada dari masa Nabi Ibrahim kan. Nah, demikian pula hukum-hukum yang lain ada sebagiannya tetap diberikan hukumnya ada dalam Al-Quran dan disempurnakan dalam Islam ini. Ya, tapi ada sebagian hukum kadang sudah dihapus. Itu yang tidak boleh diamalkan ya. Ketika dia sudah dihapus. Ya. Kayak di syariat Nabi Musa misalnya kan. Mereka itu kalau mau bertobat hukumnya harus bunuh diri. Baru diterima tobatnya. Ini di Islam tidak dipakai itu ya. Ya. Jadi hal yang memberatkan. Nah, di masa Nabi Yusuf alaihissalam seorang boleh sujud kepada manusia yang lain. Ya, itu kan diterangkan di kisahnya kan. Ketika ayah dan ibunya itu saudaranya Nabi Yusuf sujud. Ya. Pada Nabi Yusuf di depannya begitu, itu dibolehkan di masa syariat mereka. Tapi di masa kita kan syariat Islam itu tidak boleh. Jangan sujud ya, ruku saja tidak boleh kepada manusia, pada makhluk ya. Nah, baik. Jadi ada sebagian hukum dihapus ya. Tapi ada juga yang mesti tetapkan dalam Islam. Baik. Jadi tadi kita beramal dengan hukum-hukumnya, ya, terutama Al-Qurannya jelas itu sudah dipastikan. Adapun kitab terdahulu itu diberi syarat ya oleh para ulama sepanjang dia belum dihapus oleh Al-Quran Al-Karim. Yang sudah dihapus tidak diamalkan lagi. Ya, jelas ya. Baik. Jadi ini 4 kandungan global ya dari iman kepada Alkitab. Ada sebagian ulama yang menambahkan yang kelima, yaitu kita mengimani juga bahwasanya kitab-kitab Allah itu langsung Allah sendiri yang berbicara dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang menambahkan seperti itu ya. Jadi dia bagian dari kalam Allah, kitab-kitab Allah. Jadi Allah kan berfirman dengan Al-Quran kan. Allah berfirman dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Itu kan dari wahyu Allah. Dan dari kalam Allah. Dan kalam Allah itu bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Itu juga di sebagian ulama ya ada yang menambahkan seperti itu. Kita imani bahwasanya kitab-kitab Allah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu itu sampai kepada para nabi dan rasul itu dengan beberapa cara ya diterangkan dalam Al-Qur'an. Kadang Allah ajak bicara langsung nabi dan rasul itu. Ya.
Kadang cara yang kedua diutus malaikat Jibril, gitu kan? Ada wahyu kan, tapi perantaran malaikat apa? Jibril. Ya. Jadi seperti itu ya. Dari bentuk-bentuk penyampaian apa? Wahyu itu. Nah, baik. Itu diterangkan di surah Asy-Syura ya, ayat ke-51. Nah, wa ma kana li basyarin, surah Asy-Syura ya, ayat 51. Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasula. Yang tidaklah ada dari manusia, nah, tidak pantas bagi manusia Allah ajak bicara dia begitu ya, kecuali kata Allah dari wahyu saja. Ya, jadi kalau dia sudah beri wahyu berarti dia itu apa? Nabi atau Rasul. Atau dia diajak bicara dari belakang tabir, dari belakang hijab. Au yursila rasul, atau diutus rasul. Maksudnya di sini para malaikat ya. Itulah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk ya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sebagian tambahannya dari uraian para ulama seputar apa? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tes ulangi tadi yang pertama, kita ulangi tadi apa? Mengimani bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah ya secara benar. Ya, tidak ada keraguan padanya. Yang kedua tadi apa? Kita imani ya, apa yang ditahu dari nama-namanya kita imani secara rinci, yang tidak ditahu kita imani secara apa? Global. Yang ketiga, membenarkan ya, apa yang sahih dari kabar-kabarnya. Ya. Jadi sepanjang jelas Al-Quran jelas ya saya kira. Adapun kitab terdahulu sepanjang dia belum apa? Diganti, ya, dirubah ya oleh umatnya begitu. Adapun yang keempat apa? Beramal dengan hukum-hukumnya. Al-Quran jelas diterima semuanya. Adapun kitab terdahulu ada syaratnya kan? Sepanjang dia belum apa? Dihapus. Baik. Jelas ya? Jadi tambahan-tambahan. Atau yang kelima ada tambahan satu lagi. Itu kita mengimani bahwasanya seluruh kitab Allah itu adalah apa? Bagian dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ada lagi tambahan yang lainnya diterangkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan sampai 6, ada 7. Ya, tapi mungkin itu dulu dari ringkas dari pembahasan ini. Mungkin akan diterangkan mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin ya. Di pembahasan yang lain dari apa? Kandungan keimanan ini kepada Allah atau kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh itu punya buku khusus ya tentang usul al-iman, dari pokok-pokok keimanan. Itu beliau ada karangan khusus di situ. Mungkin beliau di situ akan meluas dalam menjelaskan apa rukun-rukun iman ini. Jadi kita di sini hanya meringkas saja, walaupun tadi sudah agak meluas juga ya sepanjang dari penjelasan kita. Tapi kalau mau ingin lebih rinci lagi, itu dibahas mungkin di buku-buku yang lain dari uraian beliau rahimahullah taala. Baik. Jadi sudah selesai 3 kandungan rukun iman. Ya. Dan nanti berikutnya kita akan masuk di rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Tapi ada yang ditanyakan dari pelajaran sebelum kita tutup? Ya, silakan. Mengulaskan dengan seorang yang mempelajari kitab-kitab Yahudi dan Nasrani untuk membantah mereka, Ustaz. Ya, sini yang bertanya bagaimana dengan orang yang mempelajari kitab Injil, Taurat begitu ya untuk membantah mereka sendiri. Ya sebenarnya itu tidak terlalu penting ya kita baca kitab Taurat, Injil itu dari hal yang diharamkan. Bahkan Umar itu pernah membuka lembaran-lembaran Taurat di masa Nabi ketika itu.
Nabi lihat Umar, maka Nabi ingatkan Umar begitu, apakah kamu telah ragu pada Al-Quran begitu kan? Nah, diterangkan ketika itu ya. Masalah bantahan kalau mau bantah umat Yahudi atau Nasrani itu sudah ada dalam Al-Quran. Ya, tidak perlu kita melihat kepada apa? Kitab Taurat atau Injil yang ada pada mereka. Apalagi kan tadi sudah diterangkan dalam Al-Quran itu kan Allah terangkan langsung. Mereka itu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Mereka telah merubah kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Jadi tidak perlu ya kita masuk ke situ membaca kitab Taurat atau Injil. Itu sisi yang pertama ya. Ya, Al-Quran sudah cukup. Nah, sisi yang kedua, yang masuk ke situ juga itu bukan semua orang dia membantah Yahudi atau Nasrani. Ya, itu hanya di kalangan ulama yang dalam ilmunya saja. Di kalangan ulama juga itu tidak semua juga ulama masuk. Untuk apa? Membantah syubhat-syubhat seperti itu ya. Ya, memang ada sebagian ulama yang memang punya ilmu yang sangat dalam. Yang kadang mereka itu ya sudah punya kemampuan untuk membantah. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau punya buku-buku ya membantah. Di situ orang-orang Nasrani misalnya, ya, yang telah mengganti agama Nabi Isa alaihissalam. Itu ada 2 jilid. Beliau karang. Ya, tapi itu tidak diambil dari kitab Taurat atau Injil. Tapi cukup dia pakai pada apa? Al-Quran saja. Itu sudah cukup. Nah, jadi kalau membantah juga pakai dulu Al-Quran, gitu ya. Nah, karena kalau kita buka ke Injil atau Taurat itu adalah hal yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dipaham ya? Itu 2 sisi ya diterangkan dari kesimpulan jawaban tadi itu. Baik. Sama sekarang juga ya kalau orang masuk dibantah-bantahan, membantah kelompok ini kelompok itu tidak semua orang bisa ya masuk ke situ. Ya, hanya para ulama saja yang dalam ilmunya. Adapun kalau kita yang baru belajar, ya tugas kita belajar saja dulu. Kita kuatkan pondasi-pondasi dasar agama. Nanti itu akan tahu juga nanti, oh ini padahal salah ke depan begitu ya. Ya, itu akan terlihat nanti. Kalau dia sibuk dari sekarang awal-awal dia belajar dia bantah sini bantah situ, itu dia tidak akan sampai nanti bisa bagus belajarnya. Jadi tugas kita itu yang baru belajar, itu kita kuatkan dulu pondasi-pondasi. Kita ada buku-buku kan yang kita kaji. Itu semuanya pondasi-pondasi dasar semua untuk menguatkan ilmu kita. Nanti kalau ada syubhat, ada kerancuan itu akan tahu sendiri nanti. Karena sudah dipelajari kan pokok-pokoknya begitu. Nah, itu dari untuk tugas kita ya yang baru. Tapi ini segera dulu ya. Ini waktu sudah lewat. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.